qouli waj'alni hujjaran min ahli rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sudah selesai, terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materinya hari ini kita coba balik ke buku saya taruh di mana nih? Oh, ini udah ada nih ya. Plasma. Oh, sudah ada, Bu. Ternyata. Ya. Nih ya. Oke, jadi hari ini materinya tentang ini ya. Kelihatan nggak ya? Oke, jadi tentang dampak sosial informatika ya. Jadi kita ya, saya mengalami beberapa periode perubahan zaman gitu ya. Dari mulai nggak ada komputer, kemudian saya mulai main komputer kira-kira waktu SMP, kemudian SMA itu udah mulai ada beberapa apa namanya OS gitu ya, ada Windows 95, Windows 2000, kemudian ada ya yang Windows ya, kemudian yang pertama kali sebelum ada Windows ada namanya DOS gitu ya. DOS itu dulu komputernya kita harus masukin disket gitu ya. Begitu nyalakan komputer itu kita harus sebelum menyalakan komputer kita harus masukin disket dulu namanya. Disket, kemudian yang isinya adalah program DOS gitu ya. Supaya memunculkan ini misalkan. Jadi dulu tampilan awal DOS itu ini ada ya. Kalau kita ketik CMD di sini, nah ini. Dulu tampilan cuma begini nih. Ya, kelihatan nggak? Yang online nggak kelihatan. Oh, saya belum share screen ya. Maaf. Ya. Oke. Oh, ini aja. Mana nih? Ya, inilah. Nah, kelihatan ya. Jadi dulu komputer pertama tampilan cuma gini aja nih, ya kelihatannya. Prom C, gitu ya. Nah, nanti kita mau ngetik apa nih? Mau ngetik Windows, misalnya, atau mau ngetik Word, atau mau ngetik apa? Nah, kita ketik di sini Word, misalkan. Masih bisa nggak kalau di sini? Nah, di sini nggak dikenali, ya. Tapi ini perintah-perintah dasarnya saya dulu pelajari ya dari yang ini masih berlaku sampai sekarang gitu ya. Misalkan kalau kita mau lihat, kan belajar ini cara mencari file di komputer kalau nggak ada Windows-nya atau di Linux, misalnya kayak gini ya. Jadi pertama ini apa namanya nama drive gitu ya. Nah kalau kita lihat misalkan kita klik di dir gitu ya. Nah ini ada beberapa folder di dalamnya, ada program file, misalkan ada yang lainnya. Ini persis sama seperti kalau kita buka Windows Explorer seperti ini ya, di PC. Nah ini ada drive C namanya, ada drive D. Ya. Nah kalau kita coba dari ini, misalnya kalau kita mau pindah ke drive D, misalkan ya kita tinggal pindah seperti itu. D.2 kita pindah ke drive D. Isinya drive D apa aja? Nah ini isinya. Ya. Nah dulu seperti ini. Kemudian dibuatlah OS atau sistem operasi yang ada GUI-nya gitu, ada tampilannya gitu ya, seperti Windows sekarang lah, ada tampilan seperti di depan seperti ini gitu ya, ada tampilan seperti ini dan seterusnya gitu ya. Kemudian juga penggunaannya jadi macam-macam gitu ya. Penggunaannya mana bukunya tadi?
penggunaannya komputer jadi cukup banyak, orang bisa buat kerja dengan komputer, jadi mudah dalam mengerjakan berbagai hal. Misalnya waktu SMA itu pertama kali pakai mulai ada Word ya, Word untuk ngetik, bikin buku, kemudian ada spreadsheet kalau dulu namanya Lotus ya, bikin pekerjaan spreadsheet dan seterusnya ya. Kemudian lagi untuk pemrograman itu dulu ada Fortran, ada COBOL namanya kayak gitu ya. Nah, kemudian begitu zaman internet, mulailah orang kalau dulu istilahnya coba kita lihat ya. Ya, perkembangannya cukup banyak dalam 10 atau 20 tahun terakhir ini ya. Ini contoh misalkan waktu saya sebenarnya ada video yang ingin saya perlihatkan juga. Tapi karena saya nggak tahu grup kelas ini, kemarin saya nggak sempat share ininya linknya ya. Nah, kalau kalian buka di YouTube itu ada entity documentation. Nanti kalian bisa lihat ya, ini perusahaan Jepang, Entity Docomo namanya. Dia dulu tahun 2000, ini filmnya dibuat tahun 2003 kira-kira gitu ya. Ini di uploadnya tahun 2006 tentang visi Jepang di tahun 2010 gitu. Nah. Kelihatan nggak ya? Yang online kelihatan nggak Bu ya? Belum pindah Pak, masih ya? ke buku ya. Oke, sebentar saya share. Ya. Share sound. Oke. Share soundnya sebentar, di mana? Sini? Kalau Zoom-nya ini? Stop dulu baru coba diulang lagi. Oke. Saya ulang Bu ya. This is a story about my family, a typical Japanese family of 4. Our story shows you our lives in the very near future. Networks supporting high-speed, large-volume data will make smooth, real-time video communication commonplace. Hi, Keita. Good evening, Miss Downing. This evening we're going to talk about may I and could I. I and could Yes, I? will you? 5年生になったら急に大きくなり始めちゃって。そうね、最近圭太くんたくましく見えるもの。私なんかもう私より大きいのよ。うちもそう。やっぱり育ち盛りよね。Home appliances will be connected to create an entire network, controlled from wherever you are. あら、2階の店で有田焼のセールやってるみたいよ。このメールをご提示の方に限りさらに 10% オフですって。帰りに寄ってみる？いいんじゃない？ My daughter Mami is 17. She's interested in art and music.
and she spends a lot of time with art club activities. ねえマミさっき言ってた曲さ今日発売じゃなかったっけ The downloading of music to mobile terminals will become commonplace, allowing music to be enjoyed anytime, anywhere. ねえマミ今日の新聞指導何話したまだ具体的な話にはならなかったけどとも子は私はもう未来って決めてるからねその後は海外に行ってすっごい素敵な美術館に就職して結婚もそっちかなとも子夢がはっきりしてるよねそんなことないよ Network security systems will become much more sophisticated, supporting mobile transactions using new e-money. 誰ジャンってもしかして彼氏違うってこの前一緒に見てた美術サイトにいた人だよいいなフランス人の彼氏違うって考えすぎもう行くよYa, jadi itu saya nonton tahun 2007 gitu ya. Beberapa teknologi yang kalian lihat hari ini, ya waktu itu belum ada. 2007 itu berarti ya kalian belum pada lahir ya. Ya. Nah, tapi beberapa kita sudah lihat ya. Orang belajar si anaknya tadi pertama belajar bahasa, kemudian apa lagi? Apa lagi tadi teknologi yang ditampilkan di situ? Zoom di ya mungkin video call ya. Udah tadi belajar dengan video call. Kemudian belanja online. Waktu itu nggak ada. 2007 itu belum ada gitu ya. 2010 pun mungkin belum ada. Ya. Nah, itu yang kalian sekarang bisa semua belanja online? Bisa ya. Belajar bahasa Inggris langsung tadi ya, kalian bisa belajar ya bahasa langsung dengan orangnya dengan video call. Ada yang pernah coba? Atau nih Amir masih suka kontak teman-temannya di Korea atau enggak? Ya, harusnya bisa gitu ya, kalau yang pernah ini. Kemudian belanja tadi vending mesin lucu-lucu ya, orang Jepang bikin gadgetnya itu yang perempuan ya tadi bentuknya kayak sisir gitu ya kayak sisir ya tadi ya bentuknya. Kalau yang cowok tadi anaknya ya apa kayak Kinder Joy gitu ya. Masing-masing punya seleranya masing-masing gitu ya. Nah, ini sebenarnya ada beberapa video lagi sebetulnya, tapi nanti kalian bisa tonton sendiri lah gitu ya. Nah, yang ingin kita bahas hari ini adalah ya yang paling banyak digunakan, teknologi yang paling banyak digunakan di kita, terutama di Indonesia adalah salah satunya media sosial ya. Ini kita merambah ke banyak hal ya. Ini yang paling teknologi yang paling mudah ya. Teknologi sosial mulai dari yang basisnya teks, basisnya video, basisnya apa? Ya chat itu teks berarti. Yang dipertukarkan kan teks ya, tulisan. Ada yang basisnya video callan misalnya. Kemudian ada yang basisnya saya nggak tahu Spotify kita bisa ini nggak sih? Bisa apa namanya? Ya, kalau video modelnya kayak YouTube lah ya, media sosialnya ya. Kalau Spotify mungkin ya itu tadi ya, musik ya. Orang bisa podcast ya, podcast itu lebih banyak menggantikan radio, sistem broadcast, sistemnya penyiaran kayak gitu ya. Nah, macam-macam. Kemudian nanti setelah ini mungkin
sebentar kalian, saya minta buat tugasnya hari ini gitu ya, dikerjakan hari ini. Kalian bisa kerjakan di luar atau di kelas. Bikin pro dan cons-nya gitu ya. Dampaknya apa? Yang kalian rasakan langsung. Gitu ya. Seperti apa? Ini kalau bukunya kalian bisa baca sendiri. Nanti termasuk bagaimana kalian ya bisa dimasukkan lah tentang pengkajian secara kritis media sosial seperti apa. Perlu nggak sih? Kalau misalkan gini, jadi kalian punya HP semua nih? Semua? Satu hari pegang berapa jam? Satu hari 24 jam, kalian pegang HP berapa lama? 23 jam? Hah? Oh, wah. Hah? 12 jam? 15 jam? Ada? Kalian punya catatan ya sebetulnya ya? Sendiri ya? Kalau sekarang sekolah jam 7 sampai jam 5, berarti berapa? Ya, kita sekarang terpapar itu semua, terutama kalian ya gitu ya. Kemudian semakin banyak kita berinteraksi di dalamnya, maka ya kecanduan itu makin besar ya. Itu yang dikhawatirkan. Makanya di materi informatika ini harus disampaikan bahwa ya semuanya tidak harus selalu dengan menggunakan teknologi gitu ya. Maksudnya teknologi itu yang harus dipahami adalah teknologi adalah hanya alat bantu dari pekerjaan kita. Gitu ya. Jadi kalau sekarang saya minta kalian buat pro dan cons, mungkin sekarang jam berapa? Jam 8 ya. Dalam 15 menit tanpa handphone, kalian bisa buat nggak? Oke, kita coba. Simpan semua handphonenya. Ya. Berkelompok boleh. Ya, satu. Kamu mau yang sendiri-sendiri nggak apa-apa lah ya. Kamu buat sekarang di buku ya. Kenapa? Kenapa? Mau bertanya? Oh, oke ya. Yang mau berkelompok boleh, mau sendiri boleh, gitu ya. Simpan handphonenya dalam 15 menit. Menurut kalian, dalam kehidupan kalian sendiri, apa pengaruhnya informatika terhadap kehidupan kalian sendiri? Ya. Kenapa? Ketukar? Oh, kelokar ya. Oke, ya jadi gitu ya. Sampai 8.15 ya, sampai 8.20 lah kira-kira. Apa kelebihannya, apa kekurangannya informatika? Menurut kalian? Atau baik buruknya? Atau pro kontranya?
apa pengaruh baiknya, apa pengaruh buruknya menurut kalian? Bisa seperti itu. Yang lain sama Bu Kori? Iya. Ya, ya. Oke. Ya, anak-anak online juga ya. Ya, ya tanpa googling ya. Oke. Nanti setelah itu baru kita coba yang online-nya. Eh, Sebelumnya kan saya pernah nyuruh ini ya, apa namanya, kalian ngerjakan kuis yang dikumpulkan di Drive. Ya, itu Drive-nya punya siapa? Oh, punya Amber. Ya, oke, nanti untuk tugas yang ini, kalau udah selesai, kalian fotokan, kumpulkan lagi ke Drive, bikin satu Drive, ya, kumpulkan lagi di situ, fotokan, kirim di situ. Atau mau yang lain nggak apa-apa. Ya, nanti di-share ya ke saya dan ke Bu Kori mungkin. Jadi nama filenya mungkin nanti kalau foto gitu ya, Amir manual misalkan.
Oke, cukup ya. Silakan fotokan, dikumpulnya di mana? Ada drive-nya sama Rozi. Atau di sini ada yang kalian bisa ngirim ke sini nggak? Nggak, langsung nggak bisa. Atau Bu Kori ada link yang bisa dipakai buat nyimpan tugas mereka, Bu? Saya bikin dulu ya. Oh Dibikin ya, dulu. oke. Ya, sambil ini ya. Sambil nunggu link dari Bu Kori lah. Nanti dikirimnya ke sana aja ya. Oke, kita lihat sama-sama gitu ya. Tentang ya apanya? Ke Zoom belum gitu? Oh ya, sorry. Oke, kita kembali lihat lagi yang di buku. Jadi ya tadi tentang sosial media, kita semua punya akun sosial media, punya. Manfaatnya apa? Dari referensi, inspirasi. Contohnya, oke, yang lain. Sosial media awalnya itu dibuat bukan untuk searching ya. Kalau searching, kalau untuk mencari itu biasanya menggunakannya search engine, mesin pencari gitu ya. Media sosial itu lebih ya membangun sebuah komunitas sosial sebetulnya, ya, di mana orang bisa berinteraksi. Interaksi itu dua arah berarti, bukan satu arah, gitu ya. Jadi saya bisa nanya, mereka bisa jawab, kira-kira gitu, ya, apapun itu nantinya, gitu ya. Nah, sebagaimana teknologi yang lain, apapun teknologi gitu ya, mau meja, mau mikrofon, mau pisau, mau buku, mau apapun, selalu punya dua sisi, positif dan negatif gitu ya. Sisi positifnya apa, sisi negatifnya apa gitu ya. Nah, media sosial juga sama, punya sisi positif dan punya sisi negatif. Misalkan kalau saya dulu gitu ya, itu ada seperti WhatsApp namanya IRC. IRC itu apa ya? Saya lupa, MIRC ya itu. Itu sama, komunitas buat chatting, buat kirim-kiriman pesan. Nah, itu dulu saya pakai untuk belajar bahasa Inggris. Karena saya nggak bisa apa ya, bercakap-cakap dalam bentuk tulisan. Nah, saya belajarnya dari situ. Jadi waktu itu yang jadi teman saya itu cukup banyak, orang Belgia, orang Belanda, orang mana. Nah, kalau kita tidak bisa mengontrol informasinya, ya kita akan jadi yang dikontrol jadinya, gitu ya. Jadi misalkan waktu itu pengennya sih saya pakai untuk mencari, habis ini saya mau sekolah kemana sih, gitu ya. Misalkan kalian SMP nanti dari sini SMA-nya mau di sini juga, atau mau di Inggris, mau di belahan dunia yang lainnya misalkan. Nah, itu kalian bisa gunakan media sosial ya, seperti itu salah satunya. Kemudian media sosial hari ini itu tidak hanya bentuknya teks, tapi ada videonya, ada semua model informasi bisa dieksplor di situ ya. Mau lihat langsung bisa. Nah, misalkan contoh
apa ya? Contohnya ada media sosial sekolah nggak? Kumpulan media sosial sekolah ada? Contohnya apa? Bukan itu maksudnya. Maksudnya kumpulan sekolah-sekolah dalam bentuk media sosial. Jadi yang berinteraksi adalah antar sekolah. Kalau di Facebook kan itu sebenarnya antar orang ya. Betul nggak? Nanti ada yang antar perusahaan, nanti ada yang antar sekolah, ada antar profesional, ya. Ini misalkan contohnya macam-macam seperti ini ya, misalkan ya. Nah ini misalkan yang basisnya blog ada WordPress Blogger ini umumnya lebih modelnya sama nih kayak radio dan TV broadcasting kalau blog ya, karena kita bikin satu informasi biar dibaca oleh orang lain, ya. Nah ini ada yang bentuknya forum. PHPBB misalnya atau Stack Overflow ini dua arah. Jadi ada orang nanya nanti kemudian ada orang jawab. Nah ini misalnya kita lihat ya Stack Overflow. Ini kelihatan nggak? Yang online belum ya? Kelihatan Pak. Oh kelihatan. Kelihatan. Sebentar tadi. Yang ini ya. Oke. Ya ini ya. Ini misalnya yang Stack Overflow. Jadi misalkan di sini ada dia bilang setiap hari ini untuk data scientist, sistem admin, kemudian mobile developer nih yang teknologi-teknologi IT yang sekarang itu bisa tanya jawab di sini gitu ya. Ini contohnya misalkan mana ya? Itunya ya. Saya nggak tahu, misalkan kita search saja lah ya. Kita search misalkan tentang Python misalkan. Sekarang membedakan, bahkan udah sampai membedakan orang dengan robot dengan cara seperti ini ya. Memastikan bahwa ini adalah orang. Nah, kayak gini ya. Ini ada tanya jawab nih. Ini kebetulan ada yang sampai ke votingnya juga gitu ya. Misalkan, nah ini. Bagaimana mengekstrak konten dari file XML dengan Beautiful Soup dengan Python misalkan. Ya. Ini ada satu pertanyaan, dia nanyain saya pakai program seperti ini, kemudian ada satu yang jawab, gitu ya. Kemudian kalau lihat di sini ada satu yang vote, gitu ya. Nah, ini model teks juga masih bentuknya teks gitu ya. Nah, oke. Mana tadi? Sorry. Oke, saya balikin dulu. Ya. Nah, kemudian ada media sosial untuk microblogging, kemudian sharing foto, sharing video, kemudian ini yang apa? Membangun komunitas gitu ya, social network, Facebook, Instagram, kemudian ini yang game juga ya, untuk apa ini? World of Warcraft ini apa? Itu apa namanya? Beda lagi sama Mobile Legends. Beda ya. Ini ada sendiri juga gitu ya. Kemudian ada bookmarking ya, bookmark. Ini untuk apa ya? Bookmark itu untuk menandai lah gitu ya. Ada Twitter modelnya, ada Pinterest. Nah ini, orang-orang yang ada di sini itu juga terbagi jadi dua bagian ya. Ada yang baik, ada yang jahat, kira-kira gitu ya. Jahat itu gimana? Ya, contoh misalkan kalau di Facebook, mungkin kalian sekarang udah sering juga banyak dengar bahwa, oh akun Facebook saya dihack. Pernah dengar? Saya nggak bisa pakai akun Facebook saya lagi, saya nggak bisa bikin status, saya nggak bisa apa namanya, ya menggunakan semua fasilitas yang ada di Facebook saya karena akun saya dipindahkan atau digunakan oleh orang lain dengan mengunci apa akses buat saya gitu ya. Biasanya dikuncinya dengan mengubah email misalkan atau mengganti password misalkan seperti itu. Nah di luar tujuannya iseng atau memang berniat sesuatu gitu ya, nah itu sisi buruknya gitu ya.
Kemudian ada yang pernah mengalami pengalaman buruk dengan media sosial? Ada yang pernah? Marty? Baik-baik saja? Dengan Facebooknya, dengan Instagramnya, dengan nggak pernah ketemu sesuatu yang aneh? Nggak pernah. Siapa? Nggak pernah. Yang lain? Oke, jangan sampai ya. Tapi kalian harus waspada, gitu ya. Ada beberapa orang yang punya kebiasaan tidak baik, ya itu yang disebut dengan apa namanya, cyberbullying, ya. Oke. Jadi kalau dilihat di sini di awal tadi, sorry, mana dia? Nah ini ya, ada hoax, ada cyberbullying. Apa itu hoax? Apa itu cyberbullying? Apa itu hoax? Berita palsu, berita bohong gitu ya. Contohnya apa? Oh ya, oke. Apa lagi? Tambal ban. Pernah di video gitu apa Satpol PP itu nyuruh pedagang-pedagang jadi apa kayak jualan online. Terus itu ada yang tambal ban, terus orang yang videonya kalau tambal ban tambal ban harus apa online juga nggak? Itu sebenarnya apa video aslinya tuh lebih panjang, sebenarnya dibolehin kalau tambal ban. Cuman apa ada orang yang cuma nge-cut videonya. Jadi dikiranya tuh sama Satpol PP tambal ban disuruh online. Terus jadinya ribut di sosial media. Ya, oke. Nah, ya itu ya. Dalam konteks beritanya mungkin nggak ada masalah gitu ya. Kalau ada tambal ban online, gitu ya. Hanya kalau kita tidak memfilternya gitu ya dengan baik, pas apa? Misalkan ban kita bocor, kondisinya corona, orang nggak boleh berinteraksi langsung, itu cukup banyak ternyata orang yang memang perlu tambal ban online. Gitu ya. Nah, hanya tinggal kitanya sekarang bisa memfilter berita tersebut atau enggak gitu ya. Mungkin nggak tambal ban online? Mungkin. Gimana caranya? Nah, satu sisi itu menjadi peluang bisnis baru, gitu ya. Satu sisi yang lain, lihat dulu si tukang tambal bannya di mana. Itu yang harus difilter informasinya. Misalkan kalau saya bannya bocor di sini ya, daerah Alka ya. Saya harus mencari tambal ban online. Ternyata cuma ada satu yang menawarkan, itu adanya di Garut. Apakah saya harus memilih itu untuk tambal ban online-nya? Iya, saya urgent nih. Ban saya bocor. Di sekitar saya nggak ada tambal ban offline atau waktu itu lagi corona misalkan. Ya, apakah saya harus ngambil tambal ban yang di Garut? Ya bodoh ya kalau saya lakukan itu. Gitu. Nah, hal seperti itu yang perlu difilter makanya. Sebelum betul-betul, ya kalaupun itu ada, ya tinggal pilihan kita, gitu ya. Tapi kok rasanya mustahil gitu ya. Ada tambal ban online di Garut buat orang Bandung gitu loh. Harusnya kan ya tambal ban online-nya mungkin benar, tapi itu harusnya dia menyebutkan bahwa dia melayani hanya di daerah Garut gitu ya. Gitu ya. Kalau untuk daerah Bandung boleh nggak? Boleh sih, tapi nggak mungkin harusnya gitu ya. Nah seperti itu.
Terus cyberbullying apa? Perundungan via jaringan komputer. Contohnya apa? Contohnya apa? Ada yang paham nih istilah cyberbullying? Contohnya gimana sih? Namanya dibully by cyber aja. Cyber ini artinya apa? Cyber. Cyber. Apa artinya? Sering dengar ya? Tapi artinya apa? Ya, cyber itu artinya hal-hal yang berhubungan dengan komputer lah, atau komputer. Kalau boleh dibilang komputer. Ya, jadi cyberbullying adalah apa? Perundungan yang dilakukan melalui komputer atau jaringan komputer, kira-kira gitu. Yang dibully siapa? Komputernya atau siapanya? Pengguna komputernya, gitu ya. Bukan komputernya. Oke, kita lihat di sini, misalkan ini tadi, oke. Ini dampak positifnya tadi ya, kalau kita lihat di buku ini, ada kedekatan sosial, ada kemudahan untuk berkomunikasi, ada, ini kalau di perusahaan ya, ada rekrutasi karyawan yang lebih mudah. Jadi ini juga sempat dulu ya, zaman setahun sebelum saya itu ada, saya masih ingat punya kakak waktu itu, bukan kakak kandung ya, kakak sepupu, waktu itu dia harus menyiapkan lamaran pekerjaan 1 bulan, itu paling dia bisa kirimkan 4. Jadi 1 minggu 1 lamaran kerja. Begitu zamannya online, ya, begitu zamannya internet, itu saya bisa buat 1 hari 100 lamaran. Bayangkan ya. Jadi saya cukup mempromosikan siapa diri saya kirim ke semua perusahaan, ya silakan siapa yang mau merekrut saya gitu ya. Dibandingkan saya harus bikin ketik surat lamarannya dan segala macam, bikin CV dan seterusnya. Kemudian saya harus kirim ke perusahaan itu satu persatu. Nah, dulu kakak saya masih zaman itu ya. Kemudian penegakan hukum dan investigasi, nah ini masih ya cukup banyak ya, bisa digunakan di pihak berwenang untuk sebagai bukti. Jadi hati-hati juga kalian untuk mengunggah foto gitu ya. Cukup banyak orang yang hari ini dengan sangat mudah menyalahgunakan ya, tadi seperti Marty bilang, atau video ya, tiba-tiba di-cut aja bagian tengahnya orang lain, disambung lagi dengan video kalian gitu ya, atau awalnya video kalian, tengahnya di-cut. Mudah sekali sekarang video editing gitu ya, dibuat seperti itu. Ya beberapa contohnya adalah kejadian alam yang kemarin, ya saya juga kadang nggak ngerti juga ya kenapa orang bikin atau mengunggah video seperti itu ya. Apakah itu iseng atau apa gitu ya. Kemudian, nah ini, efek negatifnya adalah pengaruh terhadap kesehatan emosional. Ya, seringkali, ya mohon maaf, pernah nggak kalian marah-marah gara-gara lihat video di medsos? Pernah nggak? Nggak pernah? Kalau marah itu awalnya diawali ya dari, ih videonya begitu ya, kok si Anu begitu ya, gitu. Itu udah bentuk marah yang paling kecil ya. Kita nggak terima kan? Ya, kok artis Anu atau siapa begitu ya? Kan saya nggak begitu. Nah ini mempengaruhi kesehatan emosional. Kalau terus-menerus terpapar seperti itu, maka kita akan cenderung tidak stabil. Nah ini salah satu
penyebab dari atau yang disebabkan oleh cyberbullying ini ya. Nah, kemudian addicted atau ketagihan juga. Pengennya lihat itu ya terus. Jadi kalau nggak lihat itu sedetik aja. Kalau nggak lihat siapa sekarang artis yang terkenal ya? Oh, lagi ramai Blackpink ya. Kalau nggak ngeliat Blackpink tuh nggak lihat siapa ini Lisa ya gitu. Nggak lihat Lisa tuh kayaknya gimana gitu ya. Nah, mengidolakan sesuatu itu nggak bagus. Ya kalau di Islam diajarkan tidak boleh untuk berlebih-lebihan ya, itu yang jelas. Boleh tahu, boleh lihat, tapi secukupnya. Boleh main, tapi secukupnya. Gitu ya. Jadi lagunya juga gitu ya. Gimana lagunya? Nah, kemudian ini hoax ya, berita bohong atau berita palsu ya. Dan nah ini yang bahaya adalah hate speech ini, ujaran kebencian. Jadi sekarang kalian sudah mulai banyak berinteraksi dengan orang, kemudian apa namanya, sudah bisa membedakan ya akil balik ya, sudah bisa membedakan mana yang benar dan sudah mulai bisa merasakan sebenarnya dari kecil juga sebenarnya udah bisa ya. Nah, mana yang disebut dengan kebencian, mana yang bukan gitu ya. Nah kalau itu dinyatakan dalam bentuk pernyataan ya speech, ini juga perlu diwaspadai. Ya ini orang ngomongnya hari ini begini, saya nggak suka sama Lisa. Besoknya, saya nggak suka deh kalau ngeliat Lisa begini. Besoknya lagi, kenapa ya Lisa ngomongnya begitu ya? Besoknya lagi, itu Lisa kok bajunya begitu banget sih? Terus aja tentang Lisa gitu ya. Nah itu lama-lama bisa jadi hate speech gitu ya, ujaran kebencian. Akhirnya dia bikin status. Gitu kan. Ya, nah itu perlu ya diwaspadai. Kalau ada yang begitu lebih baik tinggalkan. Nggak penting. Jadi masih banyak hal-hal lain yang perlu kalian atau kita pelajari, perlu kita daripada melihat hal seperti itu aja dalam waktu. Saya bayangkan ya, siapa? Maksudnya namanya Rafif. Rafif tahu nama saya? Siapa? Aja. Denny aja. Denny apa? Denny Darlis. Setelah berapa kali kita ketemu? 10, 100, ada 10 kali ketemu? Yalah ya. Nah kira-kira perulangan itu membuat kita menjadi ingat. Ya, saya menekankan ujaran kebencian ini kalau hati-hati tadi saya bilang, kalau baru sekali dengar, kita mungkin lupa. 2 kali dengar, kita mulai, ih, ini lagi. 3 kali dengar, 4 kali dengar, 5 kali dengar, itu lama-lama kita akan ingat gitu ya, secara tidak langsung, itu tersimpan di memori misalkan. Nah, makanya hati-hati dengan ya tidak membiasakan diri dengan untuk membaca, ya baca sekilas saja, tapi jangan dimasukin ke hati lah, atau jangan dimasukin ke memori, ya termasuk ujaran kebencian ini. Nah ini yang paling bahaya sekarang itu banyak pencurian data, ya kalian masuk ke beberapa situs tertentu yang sepertinya dia menampilkan iklan gitu ya, tapi tiba-tiba kalian dibanjiri dengan iklan gitu ya, entah di akun medsosnya atau di handphonenya atau di mana. Nah itu kalian udah mulai harus hati-hati. Ini orang tahu data saya dari mana. Ya, jadi di beberapa negara isu tentang privasi ini menjadi penting gitu ya, menjadi sampai harus dibuat aturannya di level pemerintah untuk seluruh warga negaranya ya. Contohnya adalah webcam ini ya. Jadi saya nggak tahu di kita mungkin masih nggak terlalu ini ya, tapi sorry.
Kan. Nah, tampilan seperti ini aja di Zoom, ya Zoom di term and apa ya namanya, di syarat dan ketentuannya bilang dia tidak akan men-share. Ini kan kita rekam ya. Setiap hari kalian direkam, betul? Ya, mudah-mudahan ya dalam konteks apa namanya, kita berdoa lah gitu ya. Mudah-mudahan Zoom tidak men-share video kalian ke tempat yang lain. Tapi sebetulnya tidak ada jaminan satupun ya untuk itu. Betul nggak? Dan video kalian di kelas, main, dan segala macam gitu ya. Mungkin bercanda-bercanda dan segala macam, itu sangat mudah dimanfaatkan oleh yang lain. Ya. Apalagi kalau diunggahnya ke YouTube, wah lebih bebas lagi. Orang tinggal capture, potong, edit, dan segala macam. Nah, jadi sebagai bagian dari ini juga, menurut saya gitu ya, kalian juga, saya menyarankan aja gitu ya. Tapi itu nanti kembalikan ke kebijakan sekolah seperti apa. Kalau bisa tidak full selama kalian belajar satu hari itu harus terpapar di kamera terus kalau bisa. Diminimalkan hanya pada saat belajar kelas saja. Setelah itu matikan. Nggak apa-apa, matikan seperti itu daripada dibiarkan. Kadang-kadang kita lalainya adalah itu, kita menyalakan itu sepanjang berapa? 12 jam atau 15 jam mungkin pelajaran. Sementara di situ ya kalian sebetulnya punya privasi ya. Ada beberapa hal yang nggak harus di-share ke yang lain. Gitu ya. Oke. Mungkin terakhir ini waktunya tinggal 15 menit lagi pas gitu ya. Nah, silakan kalian googling ya tentang kembali pertanyaannya sama ya. Apa yang bisa kalian explore dari informatika, teknologi informasi, pro kontranya seperti apa? Ya. Ya, tambahkan dari apa yang sudah, kalau tadi kan kalian berdasarkan pemikiran kalian sendiri, nah sekarang silakan cari di media di search engine ya di Google, apa kelebihan kekurangannya atau dampak positif, dampak negatifnya dari teknologi informasi. Nanti sama di foto lagi, kemudian dikirimkan ke, udah dikirim Bu ya, Bu Kori? Sudah dikirim ke Sudah. WhatsApp grup Oke. ya. Itu mungkin Bu ya. Jadi soalnya sama, yang pertama dari pemikiran sendiri, yang Betul. kedua boleh Google. Ya.
Mungkin itu aja dulu ya. Kalau sudah mungkin silakan dikumpulkan, di foto, dikumpulkan di jadi yang diberikan oleh Bu Pori. Sebelum tutup ada pertanyaan dulu? Ada? Nggak ada? Mungkin satu lagi. Ya, mungkin terakhir saya ingin share satu situs, tapi ini juga ada aplikasinya sebetulnya. Kalau kalian suka dengerin radio di seluruh dunia, kalian bisa dengar dari Radio Garden namanya. Ya, ini nggak tahu, bisa nggak sih? Ada akses nggak ada sih? Nggak. Jadi kalau kalian akses dari HP ini, oke, ini share aja ya. Belum di share screen, Pak. Oh, belum Bu ya? Maaf. Oke, nah ini. Jadi kita bisa dengerin radio dari, misalkan. Ed Sheeran. Hi, this is Bruno Mars. What's up, y'all? I'm Beyonce. Hey, everybody. This is Ryan from One Republic. Dare to be amazing. Ini satunya Radio Telkom Bandung, tapi kita bisa pindah. Ini kok. Agak lambat ya kalau di sini. Kita bisa pindah ke seluruh dunia. Dan kalau kita mau dengar di Malaysia misalkan, ya, Singapura. There's nothing more satisfying than enjoying your favorite Domino's pizza at 50% off. Yeah, plus the offer is valid for all pizzas. From the classic pepperoni to your favorite Hawaiian paradise. Penang, India. Rádio Prefeitura Umuarama. Ya. Mau di mana ini? Di pasar ini mana? Lagi Aljazair. Kita mau di mana? Bisa. Pyongyang. Mana dia? Korea Utara. Mana ya? Ini Vladivostok. И в Центральной Азии, и на Южном Кавказе, в том числе в зоне Карабахского конфликта, на границе Азербайджана-Армении. Ini harusnya. Ayo, Pyongyang. Kalian bisa akses lewat HP atau aplikasi ya. Ini Korea Selatan, Seoul. Atau di mana nih? Ulsan. Nah, ini dibuat berdasarkan radio online ya. Radio online yang masing-masing sebenarnya punya ini IP. Kita bisa juga ya misalnya di Jeddah ya. Radionya Alif Alif. Atau di Israel. Tel Aviv. Ya itu aja ya. Terakhir.
Terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan jadi tambahan pengetahuan buat kalian. Ini saya tutup. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Minggu depan masih sama saya, Bu ya? Minggu depan kita libur dulu, anak-anak hari Bentar. Nyepi ya. Minggu depan libur? Libur. Pekan selanjutnya iya. kita masuk ke visual, pemrograman visual. Sama Pak Denny juga. Oke, baik. Ya, itu dulu ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny. Terima kasih anak-anak semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum.